banyak sama gua. Udah. Kenapa? Jangan ya. Ya. Banyak utang ini. Harga TV ini nggak seberapa sama dia. Ini benar, tiba-tiba Ciripa balik lari dan bilang, oh ada orang teriak-teriak di depan kontrakan ini. Kita langsung lari dong. Ya tapi sebenarnya banyak kita cuma diomongin dulu mas. Nanti kalau kita mau benar. Sama perempuan ini lo percaya. Nggak usah mas. Udah diam. Gua harus bawa TV ini. Udah diam lo. Ternyata memang ada orang laki-laki membawa televisi. Ada apa nih kamera? Pak. Kagak aja kali mas, ada masalah Lo siapa? Lo maling? Apa lo bilang? Enggak, gue nanya doang. Enggak, lah, lo lo ngambil TV berarti lo maling berarti. Gua bukan maling. Pacarannya ada utang sama gua. Katanya pengakuan pria tersebut, katanya Ricky, pacarnya Henny menunggak utang besar. Dan dia mengambil TV itu sebagai barang sitaan. Gua nagih ke sini. Gua nyari Ricky. Iya. Ya kalau ketemu-temu gua cari. Lo godain. Tetangga-tetangga situ juga ikut ngomporin. Kebetulan dia lagi lelaki. Godain laki orang mulu. Saya nggak pernah ngodain laki orang juga nggak pernah. Dan habis itu, Henny pergi sama kita untuk mencari Ricky. Di tengah perjalanan menuju mobil, itu warga situ kayak kenapa nggak suka sama Henny. Ini dari kampung ini. Dan di dia dong. Dan balik lagi dari kampung ini. Dan kami gue aja demen banget. Jaga ya bu kalau ngomong ya. Ada saya nggak sejelek itu. Dan saya pun punya harga diri ibu jangan jelekin saya. Iya, udah. Baik. Iya, Bu, ya. Maaf ya bu. Tolong namanya fitnah di kampung kayak gitu kan. Iya, ngerti. Orang kampung nggak tahu apa-apa bisa yang ngomong aja. Bagus lah apa ini. Ada laki di sini. Henny cerita dia udah pacaran 5 tahun sama Ricky. Dan kita pertama kali menuju ke kantornya Ricky. Mencari tahu tentang Ricky di mana. Di sini kantornya di seberang situ ya? Oke. Ya udah. Oke, kalau gitu Ciripa, Jessica lo turun ya, tanya Ricky di sana apa enggak? Sampainya kantornya Ricky, kita suruh Ciripa dan Jessica untuk turun cari informasi tentang Ricky. Aku ikut ya. Nggak usah, biar aja biar mereka aja. Aku harus tahu Ricky masih kerja di sini apa. Ya nggak usah, tunggu kita aja yang ngomong. Enggak, aku tetap mau ikut. Ke sini Pak, aku tetap mau ikut ke sini Pak. Tapi Henny yang dalam mobil tiba-tiba memaksa untuk ikut turun ke kantor. Mau ikut ya? Boleh ya? Ya udahlah, gue di sini ya. Henny udah saya biarkan untuk ikut mereka, jadi bertiga. Gimana sih anak kabur? Itu kenapa sih? Namun tiba-tiba Henny malah lari balik lagi ke mobil. Ngapain nih? Tadi maksa minta ikut, dia minta balik lagi. Gimana? Tadi paksa pengen ikut, tapi malah kabur. Gimana sih? Di dalam itu ada orang yang sering Tunggu, ke rumah. gue bingung. Tadi lo maksa-maksa untuk pengen masuk. Terus Di dalam itu ada orang yang sering lagi utang. cowok lo banyak utang. Katanya Henny melihat seseorang yang dulu sering nagih-nagih utang ke Ricky. Tahu musuh ya, pokoknya banyak banget di rumah itu yang sering ke rumah nagih utang. Dan orangnya tadi ada. Ada. Kenapa kabur? Nggak mau, terus tiba-tiba dia nagih ke aku lagi, aku bingung lagi jawabnya apa. Makanya aku harus ketemu Ricky dulu, gimana caranya? Semua orang banyak yang nagih utang ke aku. Ciripa, ya lo pakai GoPro, lo ke dalam cari informasi. Lu nggak usah maksa-maksa ikut laki nanti ngasih. Iya, lo udah minta Orang udah sampai pintu tinggal masuk aja, cepet, tiba-tiba kabur. Keluar. Main kayak gitu aja. Harus dapat info ya Kak Ciripa ya. GoPro-nya GoPro. Akhirnya Ciripa saya suruh turun sendiri, kita pasangin GoPro dan alat mengintai. Saat aku disuruh ngecek kantornya Ricky, aku sudah coba ngecek. Permisi.
Bapak. Maaf, ini betul kantornya Ricky? Kau siapa? Ricky siapa kau? Saya cuma pengen tahu. Oh, keluar. Jangan lagi ngomong soal Ricky. Keluar, keluar, keluar. Enggak, Pak. Aku tidak mau tahu. Enggak. Keluar. Sudah aku pecat. Tapi Ricky betul kerja di sini. Tidak ada urusan. Sudah aku pecat seminggu yang lalu. Enggak, masalahnya. Keluar, keluar. Masalahnya kenapa? Keluar lah, keluar. Jadi Pak, apa sih? Diusir apa sih? Pak. Tapi ternyata kenyataannya bosnya itu malah marah-marah sama aku. Malah aku diusir, suruh pergi. Aduh Mas, itu aku tadi malah dimarah-marahin. Hah? Pak, Lu Bos, ngomongnya salah kali. Enggak salah, aku tuh ngomong baik-baik, Pak. Permisi, mohon maaf, ada karyawan yang namanya Pak Riki. Dia langsung marah sama saya. Aku nggak tahu kenapa itu. Kak Ciripa nggak baik-baik ngomongnya pasti nih. Lo kok- Selalu nggak dapet info. Kok kamu Jessica malah gitu sih ngomongnya? Tanya nggak kenapa dipecat? Enggak. Dia cuma bilang itu langsung usir saya. Nanya nggak sejak kapan dipecatnya? Enggak tahu. Lu cari informasi yang jelas dong, Ciripa. Tapi Ciripa bodohnya dia nggak nanya kenapa dipecat, kenapa, gara-gara apa. Jessica lu turun. Kita lihat ya kalau Jessica turun pasti selalu bisa. Gimana sih ah? Aku ikut ya. Kamu Aku ikut tadi, yakin. kamu udah pergi, sekarang kita ikut lagi gimana sih? Aku kan tau nggak, dia udah nggak kerja di sini lagi, maksudnya aku Nanti pengen kalau ada ngomong Riki aja. kamu kabur lagi. Ya, enggak, Kamu kan enggak. dari paling ngacoin. Mau pakai apaan kek? Udah lu pakai apa kek? Tutupan apa kek? Udah pakai ini aja, pakai lu pakai pasmina, tolong pinjemin pasmina di Ayo, mobil ayo, ayo. sebelah. Ayo. Bentar. Akhirnya saya nyuruh Jessica untuk kembali lagi ke dalam bersama Ciripa dan Henny. Pak, Enggak, Pak. Keluar, 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 keluar. Pak, tapi kami belum tahu informasi Ricky itu sebenarnya di mana, Pak. Udahlah, tidak usah bicara Ricky. Ricky sudah saya pecat. Ricky sudah saya pecat bersama Amel. Amel. Apa ya hubungan antara Amel dengan Ricky? Amel dipecat, Ricky dipecat bareng-bareng. Jangan-jangan Ricky dan Amel ini memiliki hubungan terlarang di kantor. Udahlah, tidak usah bicara itu lagi. Kau cantik, udah bicara. Bapak nggak usah pegang ya. Oh, pantesan Ricky tuh nggak betah di kantor ini. Bisa jadi Ricky tuh nggak betah. Gara-gara bosnya aja kayak gini kelakuannya. Pak. Ya Pak, permisi ya Pak.